Madinah al-Munawwarah. Nah, sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk kecintaan kita kepada kota Madinah, kita jalan-jalan nih Pak sekitar kota Madinah. Tempat yang pertama kita kunjungi adalah Quba. Masjid Quba akan kita jelaskan tentang keutamaannya. Kata Nabi SAW, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata masjid Quba, fa shalla fihi shalah, kanat lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang sudah berwudu dari rumahnya, kalau kita mungkin dari hotelnya, dari kamarnya, ya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan dia mengerjakan sholat, maka baginya pahala umrah. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu sudah wudu dari kamar semua? Ada yang batal? Belum? Dijaga dulu, ya, dijaga dulu, jangan sampai batal kalau bisa. Kemudian kita akan mendatangi Masjid Quba dan sholat. Cuman 2 rakaat saja. Sebenarnya sholatnya apa saja. Mau sholat wajib, kalau kebetulan ketemu sholat wajib, bisa. Maka baginya pahala umrah. Masya Allah, nggak perlu ke Mekah, nggak perlu tawaf, nggak perlu sa'i. Pahalanya pahala umrah. Kenapa? Ya, ada keutamaan khusus di Masjid Quba. Karena memang tempat ini memiliki arti tersendiri bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau singgah di daerah Quba, kemudian tinggal di sana. Ada yang mengatakan 4 hari, ada riwayat yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan selama 2 minggu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di daerah Quba dan tinggal di rumah Kulthum bin Al-Hadam. Kemudian salah seorang sahabat menyarankan, "Wahai Rasul, bangun masjid." Maka dibangunlah masjid di kota Madinah ini dan menjadi masjid pertama di kota Madinah. Masjid Nabawi itu masjid kedua. Jadi begitu Nabi SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, singgah sebentar di rumah Kulthum bin Al-Hadam, kemudian membangun masjid. Masjid ini yang disebutkan di dalam ayat Allah, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi." Dari awal dibangun sudah di atas dasar ketakwaan. Itulah yang berhak kau sholat di dalamnya. Sampai ada di dalam Al-Quran masjid ini pun. Maka Nabi SAW mengkhususkan masjid ini dengan pahala tersebut, pahala umrah. Ketika kita datang, sholat 2 rakaat, ya, silahkan diniatkan ingin sholat tahiyatul masjid, dan sebenarnya sholat sunnah bisa digabung niatnya. Jadi meskipun 2 rakaat, gabungkan saja dengan sholat duha misalnya, bisa banget. Silahkan, ya. Maka baginya pahala umrah. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, karena Nabi SAW sangat mencintai Masjid Quba, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi selalu berkunjung ke Masjid Quba fi kulli sabtin rakiban wa masya. Masya Allah, ini jaraknya lumayan jauh ya, 5 km. Nabi berkunjung setiap hari Sabtu. Para ulama menafsirkan, ada juga yang mengatakan fi kulli sabtin ini seminggu sekali. Seminggu sekali selama di kota Madinah, selama tinggal di kota Madinah, selalu berkunjung ke Masjid Quba. Kalau ada onta, naik onta beliau. Kalau ada kuda, naik kuda beliau. Kalau nggak ada onta, nggak ada kuda, jalan kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Masjid Quba dengan jarak yang begitu panjang. Nah, jalur jalan kakinya Nabi sekarang dimuseumkan, dijadikan jalur pedestrian yang dikenal dengan nama Darbus Sunnah. Banyak sekali jemaah umrah yang pengen mencoba jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, kurang lebih 45 menit, ya. Tapi menurut saya mendingan dijaga staminanya, ya. Karena kita sekarang juga berkunjung ke Masjid Quba dengan menaiki kendaraan, dan besok juga harus sudah umrah, tidak perlu capek-capek jalan kaki Masjid Quba, ya. Tapi itulah kebiasaan Nabi SAW, suka jalan kaki ke Masjid Quba atau menaiki kendaraan setiap seminggu sekali, melihat keutamaan yang begitu besar dari Masjid Quba ini. Jadi kita ringkas keutamaan Masjid Quba. Yang pertama, masjid ini memiliki pahala khusus barang siapa yang wudu. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian sudah terlihat 4 menara putih. Ini adalah Masjid Quba yang tadi kita jelaskan. Pahalanya seperti pahala umroh, dan ini adalah masjid yang pertama kali dibangun di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW.
Yang ketiga keutamaannya, Nabi senang banget berkunjung ke sini seminggu sekali, ya. Dan masjid ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Insya Allah, ya, apa saja yang akan kita kerjakan di Masjid Quba, insya Allah kita akan sholat, ya, 2 rakaat, diniatkan sholat tahiyatul masjid. Kalau misalnya masih ada waktu dan ingin tambah lagi, silahkan. Biasanya 2 rakaat kurang, ya jemaah. Silahkan tambah lagi 2 rakaat untuk sholat duha. Meskipun sebenarnya bisa digabung niatnya. 2 rakaat digabung sholat tahiyatul masjid dan sholat duha bisa sekali. Tapi orang jemaah 2 rakaat itu kurang, ya. Jadi cukup 4 rakaat kalau ingin nambah, jangan terlalu banyak karena waktu kita sangat sempit sekali, ya. Sangat sempit sekali. Dan dihimbau juga kepada para jemaah untuk tidak berpisah dari rombongan. Sekali lagi kita harus mengejar zuhur di Nabawi, nggak perlu belanja dulu, ya. Jadi kita di sini foto-foto mungkin, kemudian sholat langsung balik ke bis. Sayang Bu, kalau zuhurnya kelewatan. Ini sekarang sudah jam 9:30, zuhur jam 12, ya. Jadi kita sangat efisien sekali, ya. Untuk orang tua kita dipastikan mereka memakai kalung ID card, jangan ada yang terpisah dari rombongan. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah berwudu dan insya Allah begitu turun sama-sama kita masuk ke dalam masjid, akan kita arahkan. Begitu selesai sholat kita akan tentukan meeting pointnya, bertemu lagi di meeting point dan langsung menuju ke bis. Kita masih banyak tempat yang akan kita kunjungi. Kita harus ke kebun kurma, ya. Meskipun cuma turun doang, meskipun cuma cicipin kurma doang, kalau ingin beli silahkan, nggak beli pun nggak apa-apa, karena itu merupakan bagian dari prosedur perjalanan dengan PT bis ini, ya. Dari sana kita masih harus ke Uhud. Kita akan menjelaskan tentang perang Uhud, kita akan ziarah ke makam syuhada Uhud. Jadi masih banyak, ya. Ini bukan satu-satunya tempat yang akan kita kunjungi. Dihimbau kepada para jemaah untuk efisien waktu, sangat penting sekali untuk efisien waktu. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba, ya. Mungkin kita batasi berapa waktu, Sob? 10 menit tadi dalam masjid. 10 menit di dalam masjid, ya. 2 rakaat, sebenarnya 2 rakaat nggak mungkin sampai 5 menit pasti, ya. 2 rakaat itu paling 3 menit atau 4 menit, 5 menit silakan. Kemudian langsung keluar. Kalau ingin lebih hemat, sebenarnya kita bisa menjamak niat ketika sholat sunnah. Tahiyatul masjid diniatkan juga untuk sholat duha. Tapi kalau kurang tambah 2 rakaat saja, ya. Dan yang khusyuk sholatnya, karena kita cuma sekali di sini, Bu. Nabi seminggu sekali ke sini. Tafadhol, syukran, assalamualaikum. Oh bisa Mbak, asal nahnu terakhir. Aku mau yang pegang. Aku berani kayak gini. Teman aku 3 baris. Apa bisa dia dipegang ini aku? Terus kayak pistol. Fotonya di mana, Tete? Hah? Fotonya di mana ya? Di mana ini? Mau di sini? Di mana ini? Foto dulu ya. Iya, biar nggak PR. Kalau boleh ya. Kadang suka nggak boleh. Udah mending masukin dari sana. Bilang, pengen ah, pengen. Masuk lo Bilal. Bagia. Yo, Amar. Ayo nyebrang.